Lelana rasa, jelajah rasa dan nalar, mencari cahaya kebenaran yang dapat diuji, bukan sekadar dipercaya. Petualangan kali ini adalah Tuhan dan Patika Samuppada dalam pandangan Buddha. Sejak zaman kuno, manusia memiliki kecenderungan untuk mencari asal-usul segala sesuatu. Pertanyaan seperti, dari mana dunia ini berasal, siapa yang menciptakan kehidupan, hingga, adakah kekuatan tertinggi yang mengatur segalanya, adalah pertanyaan abadi dalam sejarah peradaban. Banyak tradisi agama menjawab pertanyaan tersebut dengan konsep Tuhan, suatu entitas transenden yang dianggap sebagai pencipta, pengatur, sekaligus tujuan akhir kehidupan. Namun, dalam ajaran Buddha, kita menemukan sebuah pendekatan yang unik. Buddha tidak mendasarkan penjelasannya pada konsep pencipta tunggal, melainkan pada hukum universal yang disebut Patika Samuppada, hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Pandangan ini menghadirkan cara memahami realitas tanpa harus mengandaikan adanya sosok pencipta mutlak. Sikap Buddha terhadap konsep Tuhan. Buddha tidak menolak keberadaan para dewa, deva, atau makhluk surgawi. Dalam banyak sutta, dewa-dewa disebut sebagai bagian dari kosmos. Namun, mereka bukanlah pencipta dunia dan juga masih terikat pada hukum kelahiran dan kematian, samsara. Artinya, mereka pun tidak kekal dan tunduk pada hukum sebab akibat karma. Buddha juga tidak secara mutlak menolak kemungkinan adanya sosok yang disebut Tuhan dalam pengertian metafisik. Akan tetapi, yang ditolak Buddha adalah ide pencipta absolut yang mengatur segalanya secara sewenang-wenang. Mengapa? Karena pandangan seperti itu dianggap tidak menyelesaikan penderitaan manusia. Bagi Buddha, yang lebih penting bukanlah spekulasi metafisik tentang apakah Tuhan ada atau tidak ada, melainkan bagaimana penderitaan timbul, bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana ia bisa diakhiri. Dengan kata lain, fokus ajaran Buddha adalah pembebasan dari dukkha, bukan pengakuan dogmatis terhadap entitas adikodrati. Patika Samuppada sebagai alternatif penjelasan. Patika Samuppada sering diterjemahkan sebagai dependent origination atau hukum sebab musabab bergantungan, adalah inti dari pandangan Buddha mengenai realitas. Prinsip dasarnya adalah Imasmim Sati, Idam Hoti, Imasa Appada, Idam Appajati. Imasmim Asati, Idam Nahoti, Imasa Niroda, Idam Nirujjati. Jika ini ada, maka itu ada, dari munculnya ini, maka itu muncul. Jika ini tidak ada, maka itu tidak ada, dari lenyapnya ini, maka itu lenyap. Dengan hukum ini, Buddha menjelaskan bahwa segala fenomena, baik fisik maupun mental, muncul karena adanya sebab-sebab yang saling terkait. Tidak ada sesuatu pun yang muncul secara independen, apalagi dari kehendak mutlak suatu pribadi pencipta. Sebagai contoh, kehidupan manusia muncul bukan karena ciptaan seketika, tetapi karena serangkaian sebab. Dari kesadaran yang terikat pada jasmani. Dari jasmani muncul indera. Dari indera muncul kontak. Dari kontak muncul perasaan. Dari perasaan muncul nafsu keinginan. Dari keinginan muncul keterikatan. Dari keterikatan muncul kelahiran kembali. Dari kelahiran kembali timbul usia tua, sakit, dan kematian. Dengan demikian, penderitaan memiliki akar kausalitas yang jelas, bukan hasil keputusan ilahi yang tidak dapat dipertanyakan. Perbedaan mendasar, Tuhan vs Patika Samuppada. Jika dibandingkan secara filosofis,
perbedaan mendasar antara konsep Tuhan Pencipta dan Paticca Samuppada dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Asal-usul dunia. Tuhan, dalam banyak agama teistik, dunia diciptakan sekali oleh kehendak ilahi. Paticca Samuppada, dunia tidak memiliki titik awal tunggal, melainkan aliran sebab akibat yang tak terhingga. 2. Sifat pengatur. Tuhan dipandang sebagai pengatur segalanya, termasuk nasib manusia. Paticca Samuppada menekankan hukum alamiah yang impersonal, tidak ada kehendak pribadi yang menentukan, melainkan hukum kausalitas universal. 3. Kekekalan. Tuhan biasanya dianggap kekal, mutlak, tidak berubah. Paticca Samuppada menekankan anika ketidakkekalan, di mana semua fenomena selalu berubah. 4. Hubungan dengan manusia. Tuhan, manusia dianggap ciptaan, seringkali harus tunduk, menyembah, dan mencari rahmat. Paticca Samuppada, manusia adalah bagian dari hukum sebab akibat itu sendiri, sehingga pembebasan bergantung pada pemahaman dan praktek, bukan belas kasihan ilahi. Nilai praktis dari Paticca Samuppada. Buddha bukan hanya menyajikan teori filsafat, melainkan juga jalan praktis. Paticca Samuppada mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah kutukan atau nasib, melainkan akibat dari sebab-sebab yang bisa dikenali dan diputus. Sebagai contoh, jika ketidaktahuan, avijja, diatasi dengan kebijaksanaan, panna, maka mata rantai penderitaan bisa terputus. Jika nafsu keinginan, tanha, dilepaskan, maka keterikatan upadana tidak akan muncul. Jika keterikatan tidak muncul, maka kelahiran kembali dan penderitaan pun dapat dihentikan. Inilah yang membuat ajaran Buddha lebih bersifat empiris dan praktis dibanding dogma teologis. Ia bisa diuji dalam pengalaman batin, bukan sekadar dipercayai. Paticca Samuppada dan ilmu pengetahuan modern. Jika kita bandingkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, Paticca Samuppada memiliki kedekatan yang mencengangkan. Kosmologi dan astrofisika, ilmu sains modern menjelaskan bahwa alam semesta tidak tercipta oleh kehendak makhluk pribadi, melainkan lahir dari proses energi, gravitasi, dan hukum fisika. Sama seperti Paticca Samuppada, sains menekankan keterhubungan kausal, bukan campur tangan pribadi ilahi. Biologi dan evolusi, kehidupan tidak muncul sekaligus dari tangan pencipta, melainkan dari proses panjang evolusi, adaptasi, dan seleksi alam. Ini sejajar dengan pandangan Buddha bahwa kehidupan lahir dari rangkaian sebab akibat, bukan dari satu titik mutlak. Psikologi dan neurosains, pikiran manusia, termasuk kesadaran, dilihat sebagai hasil interaksi otak, pengalaman, dan lingkungan. Hal ini mirip dengan penjelasan Paticca Samuppada bahwa kesadaran muncul karena kondisi, bukan karena jiwa abadi atau pemberian Tuhan. Dengan demikian, Paticca Samuppada lebih ilmiah, rasional, dan terbebas dari ilusi adikodrati. Ia tidak menafikan dimensi spiritual, tetapi membebaskan manusia dari ketergantungan pada dogma yang tidak bisa dibuktikan. Jika kita gunakan analogi, konsep Tuhan Pencipta ibarat seorang raja tunggal yang duduk di singgasana, memutuskan nasib rakyatnya. Semua bergantung pada titah raja, dan rakyat hanya bisa tunduk atau berdoa. Sedangkan Paticca Samuppada ibarat hutan rimba yang luas dan hidup. Tidak ada pusat, tidak ada raja. Setiap pohon tumbuh karena tanah,
air, sinar matahari, dan udara. Burung bernyanyi karena adanya angin, serangga, dan bunga. Semua saling menopang dalam jaring kehidupan yang tiada habisnya. Dalam hutan itu, tidak ada tangan pencipta yang mengatur daun jatuh. Daun jatuh karena angin berhembus, karena akar melemah, karena musim berganti. Inilah gambaran Paticca Samuppada, kehidupan yang nyata, bekerja tanpa ilusi, namun tetap indah dan penuh makna. Kesimpulan, Tuhan atau Paticca Samuppada. Bagi tradisi Buddha, persoalan Tuhan bukanlah fokus utama, bahkan sering dianggap spekulasi yang tidak relevan bagi pembebasan. Yang lebih mendesak adalah memahami hukum sebab musabab bergantungan yang bekerja setiap saat dalam hidup kita. Paticca Samuppada tidak membutuhkan pencipta absolut. Ia menjelaskan realitas sebagai jaringan sebab akibat yang tanpa awal dan tanpa akhir. Dalam hukum ini, setiap makhluk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, karena setiap tindakan karma akan melahirkan akibat sesuai benihnya. Dengan demikian, perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa ajaran Buddha lebih menekankan kebebasan melalui pemahaman ketimbang penyerahan diri pada kekuatan luar. Dan disinilah Paticca Samuppada menjadi relevan, baik secara spiritual maupun ilmiah. Ia menyatukan kebijaksanaan batin dengan pengetahuan empiris, membebaskan manusia dari ilusi adikodrati, dan mengajak kita melihat realitas apa adanya, sebagaimana bunga yang mekar bukan karena titah seorang raja, melainkan karena tanah, air, dan cahaya yang bekerja bersama. Penutup, fokus Buddha pada realitas, bukan spekulasi. Hal penting yang sering dilupakan adalah, Buddha memilih untuk tidak berspekulasi mengenai awal mula alam semesta. Dalam berbagai sutta, ketika ditanya, apakah dunia ini kekal atau tidak kekal? Ada awal atau tidak ada awal, Buddha tidak memberikan jawaban pasti. Mengapa? Karena menurut beliau, perdebatan itu tidak membawa manfaat langsung bagi penghentian penderitaan. Bayangkan seseorang yang terkena panah beracun. Jika ia hanya sibuk bertanya siapa pemanahnya, dari mana ia datang, terbuat dari kayu apa busurnya, dan berapa jarak tembaknya, maka ia akan mati sebelum sempat mencabut panahnya. Demikian pula, berspekulasi tentang asal-usul semesta hanya membuat manusia lalai pada persoalan nyata, penderitaan yang sedang dialami saat ini. Oleh karena itu, baik percaya adanya Tuhan maupun tidak, yang terpenting adalah memahami permasalahan yang benar-benar dihadapi manusia. Bagaimana penderitaan muncul, bagaimana ia bertahan, dan bagaimana ia bisa dihentikan. Kuncinya ada pada pemahaman diri sendiri dan penghayatan hukum sebab akibat Paticca Samuppada. Dari sinilah muncul dasar moral yang kuat, perilaku yang bijak, dan pengetahuan yang jernih. Buddha menunjukkan bahwa kebebasan sejati tidak lahir dari keyakinan spekulatif, melainkan dari melihat realitas apa adanya, menembus hukum sebab akibat, dan mengubah cara kita hidup di dalamnya. Dengan demikian, ajaran beliau tetap relevan, baik bagi pencari spiritual maupun bagi siapa saja yang haus pada kebenaran yang nyata dan bebas dari ilusi.
Buddha menekankan bahwa ajarannya adalah kebenaran yang nyata dan dapat diuji langsung, baik melalui pengalaman batin maupun pengamatan terhadap hukum alam. Inilah yang membedakannya dari konsep Tuhan yang tidak dapat diuji, tidak dapat dibuktikan, dan hanya bergantung pada keyakinan. Dengan jalan praktik dan pemahaman Paticca Samuppada, setiap orang bisa membuktikan sendiri, tanpa harus terikat pada spekulasi atau dogma metafisik. Pada akhirnya, yang kita cari bukanlah jawaban spekulatif, melainkan kebenaran yang dapat kita rasakan, uji, dan hayati dalam diri. Semoga perjalanan ini menuntun pada kejernihan dan kebebasan sejati. Sampai jumpa di kesempatan lain bersama kami Lelana Rasa. Rahayu Sagung Dumadi, semoga semua makhluk hidup berbahagia.